Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagamannya. Salah satunya adalah suku. Menurut sensus BPS tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air. Suku Batak merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia dan di ibu kota Jakarta. Kawasan Cawang Cililitan adalah salah satu daerah yang terkenal dan menjadi saksi nyata dari besarnya perkembangan suku Batak di ibu kota. Mayoritas orang Batak beragama Kristen, Protestan, Katolik, dan sebagian lagi beragama Islam. Selain itu memiliki satu kepercayaan, yaitu kepercayaan kepada Sisingamangaraja. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, jumlah penganut kepercayaan tradisional semakin berkurang, dan pada umumnya di Batak Toba adalah Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Suku Batak menganut sistem eksogami dalam perkawinan. Dalam hal kekerabatan, suku Batak menggunakan sistem patrilineal atau berdasarkan keturunan ayah atau laki-laki. Di suku Batak, logat bahasa Batak Toba dan Batak Karo sedikit lebih kasar, sedangkan logat bahasa Batak Sipirok lebih lemah lembut. Pada suku Batak sendiri terdapat tarian, yaitu tari tortor dan tari serampang 12. Sedangkan alat musiknya terdapat gondang dan saga-saga. Tarian tortor sendiri merupakan tarian yang menjadi asal-muasal dari jenis tarian yang lain dalam suku Batak. Tarian tortor diiringi alat musik gondang. Dalam pengetahuan atau pendidikan, orang Batak paling minimal lulusan SMA atau sederajat. Bahkan sekarang ini banyak yang lebih tinggi, karena mereka memiliki falsafah anak honhi dohamron diau, yang berarti anakulah kekayaanku. Karena hal tersebut, orang Batak tidak menutup diri dari kemajuan teknologi. Dalam kesehariannya sudah menggunakan peralatan dan teknologi yang sesuai dengan zaman sekarang. Karena pengetahuan dan pendidikan tersebut, terjadinya perubahan mata pencaharian yang sebelumnya bertani dan berternak. Sekarang ini orang Batak terutama yang merantau di ibu kota sudah menyebar dalam hal mata pencaharian, salah satunya adalah sebagai pengacara. Waktu begitu orang-orang yang muda itu ya ikut melihat, oh begini. Nah, jadi kalau terjadi sesuatu hal misalnya kepada dia tidak mengerti masalah adat waktu pernikahan anaknya, dia ajalah seperti saya. Nah, gimana ini, Opung? Anak saya mau mau nikah. Bagaimana ini begini? Kita ajarin lah. Nah, kayak gitu. Jadi sambil kita ajarin, dia sudah mengerti. Nah, jadi sudah mulai kita wariskan adat-adat Batak ini kepada mereka. Tapi ada yang tidak perlu, seperti yang gondang-gondang saya bilang tadi, itu mulai itu hanya untuk pesta-pesta apalah, menyambut tamu datang ke Tapanuli atau ke kumpulan-kumpulan, ya kan? Seperti di Jakarta ini, misalnya orang Batak mencalonkan si Anu mau datang ke sini, mau dibikinlah, mau datang untuk meresmikan gereja misalnya kan, atau meresmikan gedung pertemuan di Tapanuli. Wah, itu baru pakai ini musik-musik tung itu bunyinya kayak gitu. Nah, jadi kayak gitulah untuk mewariskan. Dan di kampung juga itu, walaupun kita datang dari Jakarta ini, tetap kita ikutin istilahnya apa adat-adat di kampung itu. Bahwasanya eksistensi kebudayaan suku Batak tidak pernah pudar sekalipun di perantauan dan selalu melibatkan yang muda untuk tetap melestarikan kebudayaan tersebut.